Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rina. Dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu ternyata cukup panjang dan melewati banyak tahapan loh. Kupu-kupu merupakan serangga bersayap cantik yang aktif di siang hari. Kupu-kupu memiliki banyak jenis. Di Pulau Jawa sendiri tercatat lebih dari 600 spesies kupu-kupu yang tersebar di seluruh pulau. Angka tersebut belum termasuk jenis langka atau hasil persilangan antar jenis yang belum ditemukan. Keistimewaan kupu-kupu tidak berhenti di situ. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang termasuk yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna kupu-kupu melalui tahapan yang cukup panjang. Proses ini jarang terjadi pada hewan lainnya loh. Nah, mari kita bahas tentang daur hidup kupu-kupu berikut ini ya. Daur hidup kupu-kupu yang pertama yaitu telur. Telur merupakan tahap awal dari siklus hidup kupu-kupu. Ini merupakan wujud terkecil atau bentuk pertama kupu-kupu saat lahir. Saat menetas, telur ditempelkan pada bagian bawah daun agar terhindar dari pemangsa. Uniknya, sampai sekarang para peneliti belum tahu bagaimana cara kupu-kupu menempelkan telur di bawah daun. Mereka hanya tahu bahwa telur menempel berkat zat perekat yang keluar dari induk. Zat perekat itu cukup kuat untuk menempelkan telur pada daun dalam jangka waktu yang lama. Selain sebagai perekat, zat lengket itu juga berguna sebagai pelindung lapisan luar telur. Daur hidup kupu-kupu selanjutnya yaitu ulat. Ketika menetas, isi telur berubah menjadi ulat atau larva. Ukuran ulat kupu-kupu beragam, tergantung induk dan jenisnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan ulat saat fase ini. Mereka hanya bisa makan, dan makan sampai melangkah ke tahap metamorfosis selanjutnya. Makanan ulat kupu-kupu tentunya daun hijau segar. Daun mengandung nutrisi yang tinggi sehingga cukup memasok kebutuhan ulat selama masa persiapan menjadi kepompong. Ulat kupu-kupu mungkin terlihat menggemaskan, namun jangan salah. Ulat kupu-kupu dapat mengeluarkan racun ketika terancam. Racun tersebut bisa membunuh serangga atau hewan 10 kali lebih besar dari tubuh ulat. Ulat siap berubah menjadi kepompong setelah panjangnya mencapai 5 cm. Fase berikutnya yaitu pupa atau yang kita kenal dengan nama kepompong. Pada tahap ini, ulat dewasa berubah menjadi sebuah tempurung yang terbuat dari benang alami. Benang alami itu terbuat dari daun-daun yang diolah oleh tubuh ulat dan mengandung sutra. Tahap kepompong berlangsung selama 10-12 hari. Lalu, apa yang terjadi selama waktu 2 minggu ulat di dalam kepompong? Ulat akan tidur dan mencerna dirinya sendiri menggunakan cairan enzim yang keluar dari tubuh. Kupu-kupu yang keluar dari kepompong membutuhkan energi dan makanan yang banyak. Itulah mengapa mereka langsung pergi mencari sumber makanan terdekat dan jarang terlihat langsung terbang. Pasalnya, ulat yang bersemayam di dalam kepompong akan kehilangan 3 kali berat badannya karena banyaknya enzim yang dikeluarkan. Daur hidup kupu-kupu yang terakhir adalah imago atau bentuk dewasa. Setelah melewati fase yang panjang, ulat di dalam kepompong akhirnya berubah menjadi bentuk dewasa yaitu kupu-kupu. Semakin keras kepompong semakin hari akan melunak, memperbolehkan kupu-kupu untuk menembus keluar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong tidak beraktivitas secara normal. Mereka akan melewati fase pengembangan dan pengeringan terlebih dahulu. Kupu-kupu baru akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dengan cara makan dan berlindung dari predator. Setelah badannya dirasa sudah kuat membentangkan sayap, mereka baru berani terbang dan berpergian sesuka hati.
Nah, itulah anak-anak daur hidup kupu-kupu dari mulai pertama yaitu apa tadi? Telur, yang kedua bulat, yang ketiga kepompong, kemudian yang terakhir yaitu kupu-kupu dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.